kami di Garuda nggak mau memfungsikan diri sebagai pengangkut aja gitu. Kami di Garuda juga terus-menerus melihat kemungkinan ini kita tendang terus. Nah mulai insya Allah mulai minggu depan kalau nggak paling telat awal Maret ya, kita mau juga mempromosikan wisata traveling atau di Indonesia saja dengan agak cara berbeda. Wah, apa tuh Pak? Berbeda. Saya kasih bocorannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republika, kembali lagi di podcast Duit, obrolan soal cuan-cuan barokah. Barengan saya Fuji dan saya Lida. Alhamdulillah hari ini kita agak beda dikit ya. Kita bisa silaturahim sama seorang direktur BUMN yang udah kita kenal BUMN-nya. Ada Pak Irfan Setiaputra. Apa kabar Pak? Kabar baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak makasih banget udah mau datang di podcast Duit kita. Apa nama podcastnya? Duit. Oke. Ini ada podcast yang ngobrolin soal uang. Ini bukan karena setelah Republika cetak nggak turun lagi apa? Lebih banyak ya, part of it lah Pak. Part of it. Ya sayang sih ya, kita waktu saya mendengar itu juga agak menyayangkannya karena saya nggak setia amat, tapi sering baca Republika cetak dulu ya, dan kita kan old school ya, jadi kalau baca berita tuh mesti pegang gitu. Dan dulu Republika salah satu yang selalu dipegang karena kan cara menyampaikannya berbeda dengan yang koran-koran yang lain gitu ya. Kita seneng ya Bapak ikut sedih juga ya. Ternyata nggak kita aja yang sedih. Ya buat orang tua seperti saya, dulu kaset hilang sedih gitu kan ya. Sekarang koran hilang juga sedih ya. Tapi memberi ingatan lah pada saya dan teman-teman bahwa our time is gonna be over soon. Betul, Pak. Jadi ada memori sendiri ya Pak. Ada memori tapi juga bukan zaman kita lagi kayaknya sekarang gitu. Waktu terus berjalan ya Pak, digitalisasi semakin di mana-mana gitu ya. Termasuk mungkin di Garuda sendiri kan pasti banyak digitalisasi dan macam-macam ya Pak ya. Tapi kita nggak bakalan bahas yang serius-serius Pak. Oke, nggak serius ya. Kali ini kita pengen bahasnya tentang lebih ke seputar pemulihan sih ya, pemulihan pariwisata. Betul. Boleh dong Pak diceritain gimana sebenarnya dukungan Garuda terhadap pemulihan pariwisata, apalagi kan kita udah mulai mau masuk masa endemi ya, terus sektor pariwisata juga udah mulai bergeliat lagi ya, trennya kan udah mulai. Ya, jadi orang banyak ngomong pariwisata setelah mendekati pandemi mendekati selesai ya. Yang banyak orang lupa sebenarnya Garuda ini salah satu entitas, komunitas atau perusahaan yang pada waktu pandemi itu merasakan dan kemudian juga menyaksikan bagaimana parahnya implikasi pandemi ini terhadap dunia pariwisata. Sebagai contoh, nggak banyak yang tahu bahwa selama pandemi itu kan kita tetap terbang kemanapun, ke rute-rute yang kita terbang kan, termasuk ke Amsterdam, ke Australia dan ke tempat-tempat yang lain. Di situ kita ngerasain sekali bahwa orang sudah tidak ada lagi yang bepergian buat leisure ya. Jadi kita tetap terbangkan pesawat walaupun isinya 25 orang, 20 orang. Karena kenapa? Karena kita menyadari dalam kondisi pandemi tetap ada orang yang harus terbang untuk alasan yang memang very spesifik dan tidak bisa ditunda, misalnya soal pekerjaan, soal sosial, tetapi yang lebih penting pada waktu itu lebih soal keluarga, ya kan. Kita juga mengedepankan pada waktu itu pesan bahwa dalam kondisi pandemi keluarga sebaiknya berkumpul, ya kan? Karena mendengar berita mengenai kejadian di kota tertentu ini sekarang kan scary ya, scary. Yang kedua, kita menyaksikan perjalanan ke Bali habis-habisan. Khususnya kalau kita ngomong pariwisata, saya ngambil bukan beranggapan bahwa kemudian daerah lain tidak penting ya, bukan itu. Tapi contoh yang paling gampang seperti Bali lah, begitu kan. Itu sepi habis, ya kan. Dan
terdampaknya bukan hanya terdampak ke perjalanan, terdampak ke Garuda, tetapi hotel sepi, kemudian ekosistem di sekelilingnya toko-toko sepi, kesan kayak kota mati kuat sekali. Saya selama pandemi berapa kali ke Bali agak sedih juga ngeliatnya gitu kan. Dan itu implikasinya bukan soal perekonomian nasional aja, tapi hidup teman-teman saudara-saudara kita kan terimpact sekali pada waktu itu. Banyak yang nggak tahu juga bahwa ketika di seluruh dunia cruise, kapal-kapal pesiar tidak bisa bergerak, itu ternyata banyak sekali orang Bali. Sehingga mereka ada ribuan yang harus pulang ke Bali. Anda bisa bayangkan mereka tidak ada kerjaan, balik ke kotanya, balik ke kampung halamannya, balik ke rumahnya tidak ada ini. Jadi ada banyak sekali data yang menunjukkan itu. Tetapi kalau pada waktu itu kita ke Bali, kita langsung ngerasain bahwa wow, gitu kan. Sebagai itu dampaknya. Nah, kami di Garuda ini waktu itu melakukan banyak hal. Salah satunya yang pertama tentu saja memastikan bahwa pesawat kita ini bukan menjadi penyebab-penyebab gitu kan. Jadi kita ikuti persis apa yang diminta oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan. Dan ini ada salah satu contoh yang cukup menarik. Pontianak. Pak Gubernur di Kalbar ya, saya suka kebolak-balik sih ya. Di Kalbar itu keras sekali gitu kan. Jadi setiap pesawat yang mendarat itu beliau menginstruksikan timnya mengambil sampel terus melakukan tes. Begitu ketahuan positif, airline itu dilarang terbang ke sana. Dilarang terbang ke sana, nggak boleh lagi terbang ke sana. Alhamdulillah cuma Garuda yang nggak pernah kena gitu kan ya. Jadi kita tetap terbang sana, kita tetap layani sana. Terus kita mungkin teman-teman juga dengar, kita yang waktu itu juga promosi terus-menerus di dalam pesawat tuh aman kok dengan adanya HEPA filter gitu kan. Kita juga jalanin disiplin, masker, dan kita juga yang juga memperkenalkan dan kemudian ngajak yang lain-lainnya juga distancing di pesawat. Jadi Anda duduk di ekonomi rasa bisnis kan karena sebelahnya nggak ada gitu. Jadi itu yang kita perkenalkan terus-menerus. Dan yang juga banyak orang yang nggak paham kenapa sih waktu itu tiba-tiba Garuda menerbangkan pesawat besar ke Bali. Istilahnya wide body yang 777 yang semua orang juga kaget, ngapain ini Irfan Garuda ngirim pesawat sebesar itu. Ternyata itu secara emosional membuat orang jadi pengen pergi, pengen terbang. Karena pesawat besar itu rasanya keluar negeri kan, padahal di Bali-Bali aja gitu kan. Ada efek psikologis. Nah, mohon difahami, traveling, bepergian itu banyak sekali persoalan emosional, psikologi gitu kan. Jadi kita bikin apapun yang menurut kita bisa menarik orang untuk terbang, itu bagus buat Garuda, tetapi sebenarnya lebih bagus buat destinasi kan. Kita juga ngumpulin data dan cukup menarik selama pandemi ini pergerakan orang, balik lagi saya ngomong Bali lah ya contohnya. Pergerakan banyak orang yang ke Bali. Dulu ke Bali itu boleh dibilang nggak ada yang datang pergi pagi pulang sore, nggak ada sebelum pandemi, nggak ada. Kecil sekali gitu. Dan orang juga bingung, lu ngapain sih ke Bali kok balik lagi sorenya gitu kan. Pada waktu pandemi yang datang pagi pulang sore banyak. Meningkat sekitar 20-an, 30-an% dari total yang ke Bali. Yang menurun drastis yang terbang ke Bali, dan itu kita waktu itu wah ini punya impact pariwisata yang cukup menarik nih, yaitu yang 2 malam 3 malam. Itu turun drastis. Jadi yang stay itu berkurang, yang cuma pulang pergi justru meningkat. Meningkat, tapi yang 6 hari meningkat. Long stay juga. Yang long stay jadi meningkat. Jadi ini perubahan behavior pada waktu pandemi itu terjadi gitu. Dan kita kemudian cari-cari data-data. Ternyata memang dulu tuh kan banyak sekali meeting hari Kamis. Kamis terus dipanjangin lah sama peserta meetingnya sampai hari Minggu, sampai hari Sabtu, atau mulainya Senin. Jadi datangnya udah mulai hari Sabtu gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat kita makin terus-menerus mendorong dan mengembalikan persentase ini ke kondisi normal. Karena kalau banyak orang datang ke Bali, terbang naik Garuda ke Bali, tapi nggak nginep, apa gunanya buat pariwisata kan? Disitulah kemudian kita juga banyak bicara dengan teman-teman Kementerian Pariwisata, dengan teman-teman asosiasi, dengan bagaimana kita bagaimana lebih fokus ke meningkatkan wisatawan berkualitas.
maksudnya banyak berkualitas spending ya. itu yang spendingnya spendingnya banyak bagus, gitu loh ya. kan. Nah kalau mau spending banyak di daerah destinasi, mestinya kan terbang dengan pesawat yang agak mahal. Jangan dong yang murah-murah terus di sana mahal-mahal kan, nggak gitu kan, mesti balance ya kan. Jadi kita terus-menerus dorong itu. Dan kenapa saya ngambil kasus Bali ini sebagai contoh aja, bukan berarti yang lainnya kita nggak peduliin ya kan. Ketika semuanya sudah membaik, kita juga buka penerbangan internasional dan lebih kita arahkan ke Bali, Melbourne, Sydney, Singapura, Korea, Jepang. Karena menurut kami lebih bagus kita dorong ke daerah wisata, dalam hal ini Bali. Kita juga dalam banyak diskusi soal airlines yang mau buka penerbangan ke Bali, dulu banyak yang mengatakan Pak Ivan itu dilarang, Anda ngotot dong. Jangan airlines negara macam-macam masuk ke Bali. Saya bilang sebodoh amat siapapun yang ke Bali, ya kan. Menurut saya kalau orang ke Bali pasti bawa wisatawan. Kalau orang ke Jakarta, maskapai asing ke Jakarta, itu bukan wisatawan yang dia bawa. Orang mau umroh diambilin kan, terus disuruh keliling dunia orang mau umroh. Sementara kalau Garuda kita kan di Jakarta, Jeddah. Ya, kalau dia ke Ethiopia dulu, ke mana dulu, baru ke ini gitu. Itu malah kita yang nggak terlalu berkenan, atau kita kalau diskusi sama Kementerian Perhubungan, ya jangan ditambahin dong. Tapi kalau di Bali tambahin banyak. Karena pasti bukan orang Indonesia yang pakai penerbangan itu kan, gitu loh. Jadi itulah upaya kita, baik yang terbuka di publik maupun di bawah meja, untuk memastikan bahwa kita mesti mengembalikan kondisi pariwisata kita sebaik mungkin. Dan menakjubkan selama pandemi ini kita lihat berapa banyak, kalau di seluruh dunia dibikin riset, Bali itu nomor satu yang pengen didatengin gitu kan. Masa kita nggak permudah gitu kan. Saya kebetulan kenal baik dengan Pak Gubernur, Pak Koster, senior saya waktu kuliah. Saya juga bilang sama beliau, diskusi kita, beliau akhirnya mencoba meyakinkan imigrasi untuk bikin visa on arrival. Karena waktu itu pernah ada berita bahwa visa ke Indonesia ini susahnya minta ampun, mahalnya minta ampun, banyak calo-calo katanya. Saya juga nggak tahu, saya orang Indonesia ya, jadi nggak butuh visa kan, jadi nggak tahu. Tapi saya cuma bilang sama dalam diskusi ya, dan kebetulan teman-teman di imigrasi juga responnya sangat positif. Jadi kalau Anda tanya Garuda untuk pariwisata, ya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi tak bisa dinafikan kita di depan. Komunikasi kita dengan Kementerian Pariwisata juga kencang sekali soal itu. Begitu ceritanya. Jadi. Tapi kalau di luar Bali, kita kan punya 5 destinasi pariwisata prioritas nih Pak. Kalau dari Garuda sendiri, gimana strateginya buat narik wisatawan ke 5 destinasi prioritas tadi? Kan ada macam-macam dari Sumatera sampai Sulawesi. Ya, jadi gini, kita tentu saja pasti mendukung lah. Kita tidak pernah berada di belakang, karena pemilik kita kan pemerintah gitu, yang kemarin menolong habis-habisan kita proses PKPU, restrukturisasi kan pemerintah juga gitu kan. Tapi di dalam proses kita mengembangkan wisata ini, memang akhirnya rasanya, menurut saya bukan akhirnya, rasanya semua orang juga akhirnya sepakat lah ya, bahwa selling scenery itu mungkin sudah tidak nendang lagi, kalau istilah, nggak nendang lagi, menjual pemandangan itu nggak nendang lagi. Dan di banyak occasion saya selalu bilang, zaman dulu, zaman saya muda gitu kan, kita kalau mau berwisata, kita mau lihat ini. Kita mau ke Bali, kita mau lihat pantai, kita mau lihat ini gitu. Kita ke tempat-tempat lain juga begitu. Kita keluar negeri juga mau lihat Eiffel gitu kan. Sekarang kan nggak gitu cara orang traveling kan. Kalau kita mau ke Bali, mau ke pantai, kita bukan mau lihat pantai, kita mau orang ngelihat kita lagi di pantai. Ya kan? Fleksinya banyak Pak. Kenapa? Fleksinya banyak kalau sekarang. Saya nggak tahu istilahnya apa gitu, tapi orang estetis, ya kan? Kita mau orang tahu kita lagi dekat Eiffel, ya kan? Dan Anda lihat foto-foto atau berita-berita atau cerita teman-teman kita yang ke Eiffel. Kalau orang zaman dulu kita memandang Eiffel, kalau sekarang kita membelakangi Eiffel, ya kan? Itu yang pertama. Jadi maksud saya, diskusi kita ini, kita mesti gerakin approach yang lain. Kalau istilah teman-teman sekarang ini ya,
bukan scenery yang kita jual, tapi Instagramable. Ya, benar. Ini memang media sosial ini membuat perubahan peradaban yang cukup menarik. Ya, Instagram kan membuat kita berpikir seperti itu. Dulu kalau waktu zaman saya kerja di Cisco, saya yang preaching kemana-mana bahwa media sosial seperti Facebook ini itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, gitu kan ya. Jadi kita punya banyak sekali teman-teman, berinteraksi dengan banyak teman-teman di Facebook, sementara sama tetangga nego. Ya kan? Sementara sama teman sekantor cuek gitu kan ya. Kalau ada yang sakit, oh gitu kan. Kalau ada yang keluarganya meninggal, oh gitu aja kan. Tapi kalau ada teman di Facebook yang kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal begitu dengan keluarganya meninggal, wah doa kita banyak sekali walaupun cut and paste. Ya kan, berdoanya kadang-kadang lupa namanya salah gitu kan ya. Dan kemudian kita nyebutin semua doa-doa dalam Islam yang kita tahu pada yang meninggal non muslim. Nah, perubahan-perubahan ini mesti ditangkap dengan sangat tajam untuk bisa menggerakkan itu. Dalam proses ini saya juga mengagumi lah nih beberapa teman-teman di pemerintahan, di Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata yang kemudian termasuk Pak Presiden sendiri yang datang kemudian bukan menjual sendiri tapi events. Ya, contohnya MotoGP kemarin di Lombok, di Mandalika gitu. Saya karena kita di BUMN, itu inisiatif banyak di BUMN, saya juga hadir sana. Kita yang tadinya terbang sehari 2 kali ke Lombok, pada hari itu kita terbang 23 kali ke Lombok gitu kan. Tapi saya cukup kagum juga yang nonton mungkin sebagian besar di pedok, kita dapat di pedok waktu itu ya. Sebagian besar nggak ngerti MotoGP. Sebagian besar juga nggak mau tanya ini apa gitu. Apalagi pembalapnya mana yang jagoan gitu. Nggak tahu dia gitu kan. Cari momen aja ya Pak ya. Ini nggak sih Pak, kayak prestisnya aja gitu. Ya jadi banyak yang memang pengen hadir di situ supaya nggak ketinggalan cerita. Ya kan? Dan pada waktu start, kalau dulu kita tuh start tuh bawa kamera kita. Kalau sekarang tuh semuanya begini. Ya, ini sebuah pergerakan peradaban, cara orang ini yang mesti kita tangkap kan. Ini yang benar mesti tangkap. Dan minggu depan ada Formula One di Danau Toba gitu kan. Nah, harapannya adalah ya selain juga the scenery, tetapi juga experience-nya berbeda gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa kita mesti terus-menerus kreatif bikin events gitu ya. Malam tahun baru kemarin saya dengar Injo ini bikin events malam tahun baru di Labuan Bajo, sukses. Saya bilang oke, ini ternyata memang hari ini tuh mungkin kita nggak peduli juga duit, peduli pokoknya kalau ada event yang kalau kita nggak kesana kayak ditanya lu kemana kemarin gitu kan, ya pergi-pergi terus gitu kan. Jadi kami di Garuda nggak mau memfungsikan diri sebagai pengangkut aja gitu. Kami di Garuda juga terus-menerus melihat kemungkinan ini kita tendang terus. Nah insya Allah mulai minggu depan, kalau nggak paling telat awal Maret ya, kita mau juga mempromosikan wisata traveling atau di Indonesia saja dengan agak cara berbeda. Wah, apa tuh Pak? Berbeda. Saya kasih bocoran nih. Siapa yang pernah berlibur ke Lampung? Beli apa? Ke Lampung. Ke Lampung. Ya mulai malas ngomong Lampung kan. Ada Itu apa di lagi Lampung? ini. Ada apa? Dekat. Yang Ternyata kita dapat informasi dan saya bilang, wow, menemukan itu ada satu daerah yang namanya Tegal Mas. Oh kan, itu bukan dekat Tegal, itu di Lampung. Ya kan? Dan ini saya lagi kirim tim ke sana untuk bikin videos dan ketemu dengan pemilik area itu, diskusi dengan Pak Gubernur interested. Saya dan teman-teman kita di Garuda, kita tetap terus terbang ke Tanjung Karang, tapi kita mau give people reason. Kenapa pergi ke sana? Kenapa yang biasanya terbang ke Tanjung Karang? Oh, kalau nggak tambahin 1 hari. Sama yang nggak pernah kepikir dalam wishlist dia untuk ke Lampung, itu mulai terbang itu. Jadi kita sedang minta semua para
tim kita di daerah, cari deh sesuatu yang unik yang oh kesana yuk gue. Nah Tegal Mas itu kayak di Maldives. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya hidden gem, Pak. Hidden gem. Kayak permata tersembunyi gitu. Ya. Ada di mana-mana kan, di daerah-daerah Ada di pelosok. mana-mana. Tapi kan bukan cuman pantai, bukan cuman ini, tapi ada something yang menarik nggak nih kan? Saya dan istri suka lihat Instagram di Jogja ada tempat makan menarik gitu kan. Kulineran. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ketika bepergian tuh nggak ke museum. Makanan Yang dicari kan, yang dilakukan adalah foto, belanja, dan makan. So kita mesti push salah satu di antara tiga di satu lokasi. Kita nggak bisa mungkin dapetin tiga-tiganya, tapi mungkin di lokasi tertentu yang kita dorong adalah kulinernya, gitu. Di lokasi yang lain foto-fotoannya, ya kan. Di lokasi lain belanja-belanjanya, gitu loh kan. Jadi ini kita mau push karena akhirnya kami juga terus-menerus menyadari bahwa orang pasti punya alasan bepergian. Nah kita mesti dorong nih alasan ini, kita mesti ciptain hal-hal baru. Kenapa orang terus-menerus ke Bali? Karena Bali memang fantastik, ya kan. Semuanya ada. Semuanya ada, yang mau nyantai ada, yang mau kehidupan malam heboh, ya kan. Event juga ada, yang mau main golf ada, yang mau makan juga ada, segala macam kan. Dan kemudian teman-teman kita di sana memang very welcome, ya kan. Agama nggak terlalu diurus di sana, gitu kan. Bukan berarti apa-apa ya, Anda mau berdoa, mau beribadah, mau silahkan gitu. Tapi kalau Anda nggak mau ya nggak, saya juga nggak peduli gitu kan. Dan hal-hal yang lainnya. Jadi kami juga lagi bicara dengan dengan Gubernur Sulawesi Utara. Beliau termasuk salah satu gubernur yang sangat pushy, tetapi juga bukan cuma dorong-dorong juga, tapi juga membantu menyediakan fasilitas dan dana gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kalau semua perizinan bisa kita peroleh, kita akan terbang Manado, Jepang. Dengan harapan, Jepang Manado. Saya kalau bilang Manado Jepang itu kayak mau mengajak orang Manado ke Jepang kan. Saya mau bilangnya Jepang. Manado juga cukup menarik, terbuka, komunitasnya orang-orangnya terbuka. Di situ ada gunung, ada pantai, ada segala macam gitu. Pak Gubernur, Pak Oli sangat terus-menerus mendorong ini. Saya kalau melihat Pak Oli dan beliau juga bersemangat mensubsidi. Jadi ini penerbangan Narita Manado. Dari Narita, ya. Ini penerbangan yang mungkin pemerintah daerah akan subsidi. Di mana tinggi Pak berarti ya? Atau Saya kalau semua orang bilang demand selalu tinggi, gitu. Saya nggak masalah kalau bilang demand tinggi, tetapi yang paling penting buat saya, kita di Garuda tuh, bahwa kita serius. Kalau kita ngomong kita demand tinggi, ya kita kerja, kita kerjain, kita terus, kita dorong, kita cari, kita creatively, nggak putus asa, gitu kan, buka lagi, kayak seperti Lampung ya, dan juga. Kalau kita ngomong penerbangan biasa, udah gaul-gaul kepala saya. Ini perusahaan penerbangan yang nggak pernah untung. I see. Kenapa? Karena dekat. Harga kita cuma 600.000. Iya kan? Dekat 600.000. Sementara kita lewat kawan sebelah, kok ada yang jual lebih mahal dari kita? Padahal tarif batas atasnya 600.000 kan? Pak Gubernur telepon terus saya, Pak Ivan ini penuh terus tamat terus Pak, rugi penerbangan saya. Ya kan? Kalau mau diceritain model kayaknya pengen kita berhentiin dari kapan-kapan kan gitu kan. Tapi kan sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa kan kita juga nggak bisa begitu aja gitu kan. Jadi kita coba cari sambil kita terus-menerus bicara sama Kementerian bisa nggak tambah batas atasnya dinaikin lah supaya saya bisa bernapas gitu kan, dan bisa memperbanyak penerbangan. Ini kan repot juga nih, nanti kalau Tegal Mas rame gitu, ngantri gitu, terus kita nggak ada penerbangan gitu kan. Nah, yang Tegal Mas ini agak fantastik menurut saya, karena pertama lokasinya unik, jadi dia tuh di Teluk, terus dia bikin beberapa penginapan atau kamar yang keluar, hotel bukan homestay, hotel kelupan, yang kemudian kayak di Maldives bisa turun, terus ada penangkaran hiu, ini segala macam.
ceritanya yang pemilik begitu, beliau mengundang saya untuk ke sana, belum ketemu waktunya aja, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya mau ke sana juga sambil kita coba promosi. Kalau itu bisa dilakukan, kita kan bisa dorong daerah itu seperti yang katanya. Kenapa Bali terus gitu kan? Tentu yang destinasi-destinasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentu saja kita juga terus dorong. Tapi sekarang kan pertanyaannya mungkin belum ada daerah yang bisa kayak Bali gitu ya. Nah pelan-pelan kita naikin. Contohnya juga kayak Labuan Bajo gitu kan. Labuan Bajo kalau jualannya komodo terus, ini seasonal. Ketika angin sedang kencang kan nggak ada kapal yang berangkat ke Komodo, ya langsung Labuan Bajonya sepi kan. Ini kita lagi coba cari juga bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak orang bepergian, khususnya orang-orang Indonesia maupun turis-turis asing. Dan kita bukan mau datang ke Pemda, mana lagi, nggak gitu lagi. Kita bantu cari lah, kan itu juga kita. Kan ada kepentingan kita juga. Ya mudah-mudahan nanti Lampung dengan Tegal Mas bisa ini gitu kan. Dan kita nggak bebankan biaya apa-apa ke mereka. Ya, jadi sama juga dengan kita nggak membebankan biaya apapun kepada produk-produk lokal yang bagus, yang bisa dan mau menggunakan Garuda sebagai platform marketing mereka dan bisa jualan menggunakan Garuda sebagai alat marketing mereka. Syarat kita cuma satu, tolong penumpang kita dikasih dong contoh barangnya gitu kan, kayak button scarf gitu kan. Jadi ada experience-nya juga ya, mereka tahu dan real sendiri. Jadi lihat gitu kan penumpangnya gitu kan, jadi kayak button scarf kita minta berapa, 1.000 berapa, kerudung tahun lalu gitu, terus kita bagiin. Kita nggak nge-charge kok. Ini kan yang umroh di Indonesia lumayan Pak, ada 1 juta orang setiap tahun. Gila yang umroh tuh, gila yang umroh. Dan pesat banget. Semua orang ingin umroh Pak, karena Ada lagi padat-padatnya di sana. Aduh, ya nggak apa-apa sih. Garuda nangkep dong ekosistem. Oh iya dong. Ceritain dong Pak gimana? Jadi gini, umroh ini setelah pandemi ini kan jadi rebutan. Jadi rebutan. Dan Anda tahu lah yang banyak orang yang berumroh karena dapat jatah haji yang masih panjang. Jadi ini umroh ini memang banyak sekali gitu. Jadi kita sekarang sudah 3 atau 4 kali ya sehari ya. 4 kali Jeddah maupun Madinah gitu. Maskapai lain juga gitu. Saya nggak pernah punya masalah dengan maskapai yang lain. Saya cuma terus menerus memohon bantuan, memohon dukungan dari instansi terkait. Ini kan yang pergi umroh lebih banyak sekali yang baru pertama kali pergi kan. Iya. Mungkin juga baru pertama kali naik pesawat. Mungkin ya saya. Ya jangan dibikin bingung lah, transit sana, transit sini, berhenti sini. Saya dulu suka sedih kalau sebelum waktu masuk Garuda berapa kali terbang lewat Dubai lah gitu kan. Di satu area smoking room lah, ngumpul lagi pas lagi nunggu penerbangan berikutnya, di situ ngerokok sebentar, terus ada banyak teman-teman yang mau umroh, terus ada yang satu nanya, Mas Ka'bah di mana? Masih jauh Pak. Dia bilang Masya Allah, saya di jam 2 pagi gitu kan di rumah gitu kan. Nah maksud saya ini yang kita pengen terus nambah, teman-teman yang di domestik, maskapai domestik kan juga terus nambah gitu ya. Silakan pilih Anda mau mereka apa mau kita, tentu kita dengan kualitas servis yang kita jaga memang lebih mahal gitu kan ya. Ini kita terus dorong. Jadi kita akan terus lihat ini sebagai bagian dari network kita ke Tanah Suci. Nah, saya nggak tahu Anda tahu nggak, kita lagi bikin program. Cuma belum saya juga agak gemes juga, aku nggak getol benar gitu ya. Umroh 4 hari. Nah, buat Anda yang sibuk. Buat yang sibuk, yang bisa cutinya sehari gitu. Buat yang kan kita juga inilah buat teman-teman yang pengen sering-sering ke sana, kita kan mesti dorong juga kan. Karena biasanya yang sering-sering ke sana itu kan biar buat mereka refresh memperbaiki. Ya. Tapi jangan apa-apa kok 9 hari gitu kan. Kita sudah
promosiin yang 4 hari. Belum terlalu banyak gitu kan. Waktu saya tanya banyak jamaah, oh enggak, saya mau semalam-lamanya di sana. Oke. Tapi memang akan ada market yang hanya bisa ke sana dan pengen sering ke sana, tapi waktunya terbatas. Ya kan? Dan mungkin cuman ke Mekah aja, nggak ziarah, atau mungkin mau nekat. Kebetulan memang pada waktu program itu kita launch, saya udah 2 kali nyobain, kayaknya oke. Memang melelahkan, 4 hari itu capek ya, capek. Tapi ini memang sebaiknya buat mereka yang sudah beberapa kali ke sana dan waktunya terbatas. Tapi fokus nggak Bapak, dia mau fasilitasi juga kan buat yang waktunya padat, kemudian cepet aja. Ya fokus apa? Fokus ibadahnya. Ibadahnya kan cuma 2 jam. Ibadahnya kan yang ribetnya kan bin daud bin ini yang namanya kan, keliling-keliling beli oleh-oleh ini kan yang ribetnya kan. Ya kan? Tapi kalau ibadahnya kan cuma 2-3 jam kan. Nah, dalam waktu nggak terlalu lama lagi, mudah-mudahan kita juga, karena kita mau pindah ini, jadi sekarang Garuda itu kan mendaratnya di terminal haji. Kita sudah request, sudah minta sama pemerintah Arab untuk pindah ke terminal internasional. Mereka belum siap. Karena penumpang kita datang pakai bis semuanya di sana, jadi mereka butuh parkiran diperbesar sedikit. Nanti kalau itu udah ada, kita mau memperkenalkan program umroh transit. Jadi sebelum ke Eropa umroh dulu deh, sebelum ke Amerika umroh dulu deh gitu kan. Saya udah coba 4-5 jam bisa. Jadi mendarat di Jeddah, keluar ganti ihram, mikot, diantar ke Mekah, ibadah, terus telepon supirnya, udah selesai nih, mobilnya datang, kita balik ke Jeddah, terus mandi, ke airport lagi, terus terbang lagi. Nggak, balik lagi gini, kita mestinya gini, jangan sampai publik itu selalu taunya umroh 9 hari. Ya, menyediakan opsi lain. Menyediakan opsi-opsi, bukan berarti kemudian saya mau menyatakan bahwa ini, tapi kan 3 jam, 4 jam mesti bisa. Betul. Ya, kita lagi hitung-hitung mungkin 5-6 jam transit lah. Apalagi kalau dia nggak butuh mandi setelah umroh, ini lebih cepat lagi bisa gitu kan. Cuma kesian penumpang sebelahnya nanti pada waktu dia naik penerbangan berikutnya kan. Sebaiknya mandi dulu, gini segala bersih lah gitu kan. Tapi itu memungkinkan. Jadi kami sekarang lihat umroh bukan cuma 9 hari layanin gitu, tapi bagaimana memberi opsi-opsi baru gitu kan. Dan yang terakhir, kalau teman-teman memperhatikan, kita juga pengen mau menginformasikan ke publik, ngapain sih kalau umroh, emang nggak bisa pergi sendiri? Masih sebagai travel gitu. Kayaknya kalau pergi ke tanah suci itu mengeri gitu kan, perempuan hati-hati loh, mengeri kayaknya. Sementara ke Singapura nggak ngeri gitu kan. Kan? Dan sekarang kan Anda mendarat misalnya di terminal internasional di Jeddah, itu di dalam terminal ada peron, istilahnya peron, stasiun kereta api yang bisa langsung ke Mekah. Di Mekah ada shuttle dari stasiun kereta api ke lingkungan Masjidil Haram gitu ya. Artinya kalau udah berapa kali sana tuh sedikit unfunturir, terus nggak belaga bego gitu ya, kayaknya oke lah, salah dikit biasa lah kan gitu kan. Terus masuk hotel booking pakai atau booking ke hotelnya langsung atau lewat online booking. Kita mesti buka peluang untuk orang-orang yang begitu, karena orang yang begitu stuck sama 9 hari kan juga bego juga gitu kan. Ada yang lama. Ada pasarnya sih pasti memang. Ada pasarnya. Akan selalu ada pilihan. Iya. At the end of the day, yang paling penting kan kita memberi pilihan. Iya. Dan hidup kan soal pilihan. Diversifikasi produknya juga. Dan bisa jadi murah. Karena yang paket yang lengkap ini kan Banyak. Gitu. Kalau bisa transit gitu kan Anda, apalagi rencananya mungkin tanpa visa bisa umroh gitu kan. Kenapa enggak kan? Sekarang soalnya Pak dari kita kan senang juga ya dengar bahwa Garuda udah beres proses
Terus kemudian juga kemarin negara sama laser juga udah mulai Oke. melegakan gitu. Nggak tahu itu laser itu, ya ampun tuh laser itu di mana-mana. Jadi dia gugat di Indonesia, Yes. ya kan? Dia gugat di Singapura, di Australia, di Amerika ya, sama di Prancis. Saya cuma bilang sama Lihat mereka, ya. tunggu nanti mungkin dia di Zimbabwe gitu. Semua orang bilang Pak Ivan nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Kenapa saya bilang siapa bilang nggak mungkin? Dan ini komentar saya sebelum Anda selesaikan pertanyaan, mudah-mudahan sama dengan pertanyaan Anda. Tetapi perusahaan asing ketika beroperasi dan bertransaksi bisnis di Indonesia, itu syarat pertama yang dia mesti lalui adalah mengerti hukum Indonesia dan menghormati hukum Indonesia. Saya kebetulan berkesempatan kerja di multinasional yang beroperasi di Indonesia gitu kan. Perusahaan Amerika dua-duanya, dan mereka menegaskan kita follow aturan Republik di Indonesia, karena itulah syaratnya mereka mau masuk. Kalau syaratnya mereka masuk mau ngatur-ngatur, apa bedanya